data-data dasar software Surpak. Ada kemarin pendahuluan ya terkait konsep perencanaan tambang terbuka. Ini udah saya jelaskan. Ini ruang lingkup perencanaan tambang ya. Jadi kita tahap pertama kan kita pasti untuk melakukan pengumpulan data analisisnya ya. Baik itu data geologi, data topografi, data geoteknik maupun data lingkungan. Kemudian setelah dapat pengumpulan data, kita melakukan pemodelan endapan. Itu nanti dari data-data ini kita buat jadi sebuah pemodelan endapan. Kemudian dari situ kita dapat menentukan metode apa yang akan digunakan dalam penambangannya. Bisa itu tambang terbuka ataupun tambang bawah tanah. Kemudian baru kita lakukan desain tambang ya. Misalkan ini untuk lereng terbuka. Nah, itu mendesain lerengnya, pit slope, kemudian jenjang, dan juga akses jalannya ya. Kemudian juga ada desain sequence-nya ya, atau tahap penambangannya dengan pushback. Kemudian setelah kita desain, ini juga ada faktor pertimbangan geoteknya ya, untuk mendesain pit ini. Nah, kemudian kita lakukan perhitungan cadangan tambangnya, kemudian penyeduhan tambang, evaluasi ekonomi, sampai kajian teknis dan lingkungannya. Nah, ini tahapan-tahapan dalam perencanaan tambang ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ya, untuk malam ini kita akan coba langsung mempraktekkan ya terkait data-data ini, data KULR, data survei, data litologi, dan data sampel ini. Ini akan kita coba olah di dalam software Surpak-nya, hingga nanti akan menjadi geologi database-nya. Nah, sebelumnya mungkin nah ini ada file ya, file data-data tadi, ada data KULR. Nah, mungkin saya buka dulu. Ini ada data KULR ya, ada hole ID, ada koordinatnya ya, XZ, ada kedalamannya, kemudian ini kedalaman lubang bornya. Nah, ini ada keterangannya. Mungkin saya buka satu-satu dulu. Kemudian ada juga survei. Survei ini kan kemarin terkait arah kemiringan dari lubang bornya ya. Ini kalau kita lihat di sini datanya dipnya 90 derajat ya, artinya dia lurus ke bawah gitu, tidak miring. Kalau ini kan dia sama seperti KULR tadi, ini kedalaman lubang bornya. Kemudian ada data litologi. Kalau data litologi ini kan dia ada HID juga sama ya, ada depth from-nya sama depth to-nya, berarti dia misalkan satuannya 1 meter, maka 0 sampai 1 dia adalah batuan limonit di sini. Ini juga sama ya, ini artinya HID kan artinya lubang bor 1 ya, lubang bor 1, berarti dia 0 sampai 1, 1 sampai 2 limonit masih limonit. Nah, kalau kita lihat di sini sampai 7 meter dia masih batuan limonit ya. Kemudian 7 sampai 13,65 ini dia batuan saprolit. Kemudian di kedalaman 13,65 sampai 14,3 ini merupakan boulder ya, batuan boulder. Kemudian ini saprolit lagi dan seterusnya ya. Ini ada juga BRK ini bedrock. Nah, ini khususnya berarti dia kita melakukan tambang nikel ya, ini limonit, saprolit, bedrock, dan boulder. Nah, ini isi untuk litologi. Kemudian ada juga survei sudah ya. Sudah. Itu adalah sampel ya dia. Nah, sampelnya adalah data yang didapatkan dari hasil uji laboratorium ya. Terkait sampel yang akan dianalisis ini kan, kalau untuk nikel dia ada Ni dan Fe ya, kandungan batuannya. Ini juga sama ya,
dari kedalaman berapa, kandungan Ni-nya berapa, F-nya berapa. Kan 0 sampai 1 meter misalkan kedalamannya. Jadi kadar Ni-nya 0,87, sedangkan F-nya 53,64, dan seterusnya. Nah, nanti data-data ini akan kita masukkan ke dalam Surpak. Mungkin saya buka Surpaknya. Nah, ini untuk tampilan awal Surpak ya. Sebelumnya mungkin ada beberapa mungkin yang sudah menggunakan Surpak atau belum sama sekali ya. Mungkin ini sedikit saya kenalkan dulu ya terkait Surpak ini. Jadi ini ada bar ya seperti biasa. Di software-software lain juga pada umumnya juga ada ya. Nah, ini ada bar-barnya. Sini ada file biasa, ada edit, create, dan display. Nah, juga ada database, surface, solid. Nah, ini ada kegunaan khususnya ya. Nah, kalau sini ada tools-toolsnya. Nah, ini biasanya tools yang umumnya yang sering digunakan gitu. Nah, kemudian di sini ada navigator. Nah, misalnya file-file yang akan kita running akan tersimpan di mana nanti. Nanti kita atur ya. Nah, kemudian di sini ada properties, kemudian di sini ada layer di bawah sini. Nah, kemudian ada namanya ini window-nya ya. Nanti akan ada penjelasan terkait di sini nanti. Kemudian ini juga ada beberapa ya tool-toolsnya di sini seperti shape, printer, ini preset grafik menghilangkan semua layer yang ada di dalam layer ini. Nah, jadi untuk malam ini kita akan mencoba memasukkan data-data awal tadi ya, atau kita akan membuat geologi database-nya. Nah, biasanya kalau geologi database berhubungan dengan database ini. Nah, untuk mempermudah biasanya kita bisa menggunakan ini ya, tools-nya. Jadi di sini kita tambahkan toolsnya dengan cara di sini klik kanan. Nah, ini ada menu ya. Di sini bisa kita sesuai kebutuhan. Nah, misalkan kita ingin melakukan permodelan blok model, nah, kita pilih blok model gitu. Nah, maka ini akan muncul bar yang baru ya terkait blok model. Sebenarnya sama dengan ini ya. Di sini kan ada blok model. Nah, isinya ini akan menjadi di bawah sini. Gitu. Nah, ini untuk menu ini. Kalau toolbar ini kan ini toolsnya, ini juga sama ya. Misalnya kita keluarkan blok model. Nah, ini tools yang digunakan dalam blok model yang sering digunakan biasanya. Nah, biasanya kalau mau cepat ini saya kembalikan dulu. Nah, ini kan tampilan awal tadi. Kalau kita misalkan memang fokusnya ingin membuat geologi database, nah ini di sini aja. Kita pilih profile, kemudian kita pilih di sini geologi database. Nah, ini udah muncul ya profilnya. Jadi di sini tadi berbeda lagi ya dengan tampilan awal. Jadi ini khusus untuk pengolahan database geologinya. Nah, jadi sebelum kita memulai, kita tentukan dulu nih file yang tadi yang kita masukkan nanti itu foldernya letaknya di mana gitu. Kalau saya tadi misalkan foldernya di E ya, di folder E, kemudian di Itera, kemudian ada geologi database. Nah, ini kan data-data yang tadi yang ada di folder sini tadi. Nah, ini ada di data E, Itera, ini ada geologi database. Nah, kemudian biar datanya itu tersimpan di dalam file ini ya, file geologi database, maka kita harus membuat ini menjadi set as work directory ini. Jadi caranya klik kanan, kemudian kita pilih set as work directory. Nah, ini udah centang, berarti nanti semua data-data yang kita olah akan tersimpan di
file geologi database ini. Nah, maka misalkan di lain, misalkan di Itera, misalkan ini titik kanan aspek directory. Nah, maka dia akan filenya akan di sini tersimpannya. Karena saya filenya ada di sini, jadi saya pilih geologi database. Nah, kalau sudah, kemudian kita akan membuat rumahannya dulu ya di sini. Rumahan untuk file-file ini tadi, file Collar, litologi, sampel, survei. Nah, ini di sini kita pilih database, kemudian open atau new ini ya. Nah, kita klik. Nah, yang kita beri nama, ini bebas aja, terserah kalian ingin beri nama apa. Misalkan saya buat di sini namanya adalah geologi database 2025 misalkan. Kemudian kita pilih apply. Nah, kemudian kita apply saja. Nah, ini sini ada peringatan ya. Warning, this database is not compatible dengan Surpak 6.3 ini. Nah, sebenarnya ini nanti disesuaikan aja dengan laptop kalian ya. Nah, ini bisa akses 97. Nah, ini kan tidak ada, ini berarti dia mungkin akan terbaca gitu. Nah, tapi saya coba ini aja ya, ini bisa terbaca. Nah, jadi ini hanya peringatan gitu bahwa Surpak yang kalian gunakan ini bisa tidak compatible gitu. Nah, nanti kalau gagal berarti di sini salahnya berarti. Jadi kalau saya coba ini dulu. Nah, kemudian calculate ya. Nah, kemudian kita apply aja. Nah, jadi ini kita akan membuat rumahannya dulu. Nah, jadi di sini kita akan membuat rumahan terkait data-data tadi. Ada Collar, litologi, sampel, dan survei ya. Nah, untuk Collar sama survei ini sudah ada dalam database-nya ini, jadi tidak perlu dibuat ya, karena ini merupakan data yang wajib ya, dari Surpak, Collar sama survei ini. Jadi tidak perlu dimasukkan. Jadi kita hanya masukkan dua data lagi. Ini ada data litologi, kemudian kita klik kanan, kita add, kemudian kita masukkan sampel ya, sampel. Nah, dan jangan lupa ini penamaan ini harus sesuai dengan data yang ada ini ya. Nah, misalkan ini Collar double L, maka di sini juga harus Collar juga misalkan. Misalkan kayak sampel, nah ini kan sampel seperti ini ya tulisannya. Maka kita menulis juga sama persis gitu. Jadi jangan sampai tidak sama dengan penamaan ini. Nanti akan tidak terbaca gitu. Untuk tabel ini. Jadi kita di sini cuma membuat dua data ini. Untuk Collar sama survei ini sudah otomatis dia terbaca. Kemudian untuk tipe tabelnya ini, nah, sini ada interval, point, sama discrete ya. Nah, kita pilih interval aja. Karena memang data litologi ini kan merupakan data interval ya. Kalau kita lihat data litologi ini, dia kan merupakan interval ya, 0 sampai 1, 1 sampai 2, ini merupakan interval. Sama juga data sampel, nah ini kan ada intervalnya juga, 01, 12. Ini tetap aja, tidak usah dipilih yang tetap di interval, kemudian kita apply. Nah, ini kan data Collar sama survei ini kan dia otomatis ada ya datanya. Sedangkan yang kita tambahkan tadi merupakan data litologi sama sampel. Nah, di sini kan ada mandatory field-nya. Ya, ada whole ID, ada YXZ-nya, max depth-nya, sama whole path-nya ya. Ini juga ada tipenya. Karakter ini merupakan huruf ya, dia berupa huruf. Kalau kita lihat di sini, kalau data Collar ini kan tadi ada ini ya. Nah, dia ada whole ID, ini koordinat YXZ-nya, kemudian max depth-nya, sama whole path-nya. Nah, kemudian untuk whole ID ini kan dia karakter ya. Nah, sini kan huruf dan angka ya, karakter gitu. Di sini kita pilih karakter, kemudian YX ini merupakan
angka ya. Jadi dia pilih real. Whole page ini biasanya dia karakter juga. Depth juga maksimal kedalaman. Lubang bornya dia angka juga real. Tapi ini biasanya dia udah otomatis ya. Ini udah otomatis. Ini juga otomatis. Nah, paling untuk yang litologi, litologi ini kita perlu input di sini, optional field-nya. Nah, untuk litologi kan ada datanya yaitu terkait zonasi log litologinya. Kan ada limonit, saprolit, ya kan. Nah, berarti ini data ini akan kita masukkan gitu. Jadi ini kita copy aja penamaannya ini biar sama. Karena nanti kalau tidak sama nanti akan tidak terbaca. Kita masukkan zona log, kemudian tipenya karakter ya, karakter karena dia memang tulisan ya, limonit, lim, saprolit, SAP, nah, itu karakter. Kemudian ini length ini adalah jumlah hurufnya. Jadi kalau kita lihat kan penamaannya ini kan tidak terlalu panjang ya, cuma 3 huruf, LIM, nah, yang lain juga sama ya, 3 huruf. Nah, jadi sebenarnya ini tidak perlu sampai 10 ya, tapi nggak apa-apa ini. Kita buat 10 aja. Karena dia maksimalnya kan cuma 3 tadi kalau kita lihat. Kemudian yang lainnya juga tetap. Nah, untuk litologi, kemudian untuk sampel. Nah, untuk sampel tadi kan datanya ada kandungan NI sama FE. Nah, ini kita input kan ke dalam surupaknya. Jadi ini ada NI. Nah, NI ini kan dia isinya kan terkait kandungan batuannya ya. Kandungan NI-nya ini kan berupa angka ya. Jadi dia di sini kita buat menjadi real ya, bukan karakter. Kita buat real. Ini juga sama panjang ininya kan kalau kita lihat kan saya kecil lagi. Nah, ini kan bisa sampai berapa angka gitu di depan koma ini ya. Kemudian 2 angka di belakang koma, ini di belakang koma. Kemudian backbone-nya ini, nah ini mungkin kita bisa buat 100 saja mungkin. Biar database-nya tidak terlalu besar. Nah, ini backbone ini dari kadarnya ini. Nah kan kalau kita lihat kan dia tidak mungkin ada yang sampai 100 gitu. Paling besar sampai 55. Seperti itu. Kemudian tadi ada NE sama FE ya. Kemudian kita tambahkan FE. Ini juga sama ya, tipenya real. Ini juga sama. Nah, ini kalau sudah kita isi, litologi sudah, yang lainnya tidak perlu diisi. Nah, kemudian kita apply. Nah, jadi di sini akan muncul ya, geologi database 2025. Dan di bawah ini juga ada muncul gitu, geologi database 2025. Nah, kalau kita lihat di sini bisa kita lihat di sini kita edit view table. Kita pilih color aja, nanti pilihan ada color itu lagi sampel, kita pilih color aja. Ini hanya menampilkan kita apply aja bahwa rumahnya sudah jadi gitu. Nah, jadi ini sama ya, sama dengan tabel X tadi ada file ID, koordinat Y, XZ-nya, kemudian kedalaman lubang bornya sama whole page-nya. Tapi di sini kalau kita lihat datanya kan masih belum ada ya. Nah, langkah selanjutnya kita akan menginput data-data ini ke dalam serupaknya. Karena ini rumahnya sudah jadi, lalu kita akan input. Caranya yaitu ada di database, kemudian import data. Kita klik. Nah, ini penamaannya ya. Mungkin ini saya samakan aja. Format namanya yaitu geologi database 2025. Nah, di sini ada report ya. Jadi nanti ketika file-file ini tadi diimportkan ke dalam Surpak,
nanti dia akan ada report atau laporan gitu, bahwa memang datanya itu terinput semua gitu. Nah, kalau ini untuk format laporannya, nah ini bentuknya Notepad, ada CSV. Mungkin saya pilih di sini bentuknya dalam bentuk PDF ya, nanti untuk laporannya. Kemudian kita apply aja. Yang kita apply lagi. Nah, di sini akan muncul include format ya dari tabelnya ini. Nah, jadi di sini tadi kan kita ada data pola, survei, litologi sampel. Untuk translasinya ini kita uncheck aja. Dan juga untuk salesnya kita uncheck karena kita tidak punya datanya. Jadi kita fokus ada di pola, survei, litologi sama sampel. Nah, ini juga ada ini ya. Ini tetap aja tidak usah diganti. Kita menggunakan format koma. Ini tetap, jadi fokusnya cuma di sini ya. Kita uncheck aja karena kita tidak punya datanya. Kemudian kita apply. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Nah, sebenarnya kalau kalian ingin ngecek lebih memastikan, misalkan ada tabel polar, nah ini ada whole ID kan, whole ID, koordinat ya XZ-nya, ini ada max step sama whole path-nya. Nah, ini kan kita lihat kan kolom 1 memang whole ID ya, kalau kita lihat di sini polar ini. Jadi untuk kolom 1 ini kan kolom 1 ya. Kolom 1 ada whole ID. Untuk kolom 2 ada sumbu Y-nya. Kemudian ada sumbu X-nya, koordinat X-nya, kemudian ada Z-nya di kolom 4. Kolom 5 ada max depth, kemudian di kolom 6 ada whole path. Nah, ini udah sesuai ya. Udah sesuai. Nah, nanti kalian bisa cek aja. Tapi di sini kayaknya sudah benar semua. Nah, semua data whole ID 1, 2, 3, kemudian ada depth-nya di kolom 4. Kemudian ada kandungan NL sama F-nya di kolom 5 dan kolom 6. Nah, kalau ini sudah, mungkin kita apply aja. Nah, ini kita masukkan data-datanya. Jadi ada polar ya, sini tabel namanya polar, survei, litologi sampel. Nah, sini kita masukkan datanya. Jadi ada polar, kita masukkan ke survei, ya kita masukkan data surveinya tadi. Kemudian untuk litologi, kita masukkan litologi. Kemudian untuk yang sampel, nah kita masukkan data sampelnya. Kemudian kita apply aja. Nah, kalau untuk yang lot tipe ini sebenarnya, kalau untuk pertama kali kita membuat geologi database, ini pilihannya ada insert. Tapi kalau misalkan kita ada menambahkan data baru, ini bisa kita pilih update. Atau juga memang ada data baru dan juga update, nah kita pilih insert atau update ini. Tapi untuk yang awal ini kita membuat karena baru ya, kita buat insert aja. Kita masukkan data-data ini. Kemudian kita pilih aja. Nah, kita tunggu sampai nanti sini ada proses. Nanti akan hasil reportnya akan keluar di sini. Nah, jadi kita lihat di sini hasil dari report dari input geologi database-nya. Nah, sini kalau kita lihat kan di sini ada table dari Collar ya. Nah, di sini ada fail hold-nya, when koordinat XZ-nya, kemudian ada maksimum depth-nya sama fail hold path-nya ini. Nah, di sini kalau kita lihat di sini, nah ini ada
19 data yang terinput, kemudian 1 data yang di reject. Artinya dari 20 data ini 1 data yang di reject. Tapi kalau kita lihat kan di data cooler ya, data cooler ini ada 20 data ya. Kalau kita kan baris ini kan ada 20 data nih. Tapi 20 data ini kan satu ini merupakan keterangannya ya, ada whole ID, koordinat XZ. Nah, ini kan tidak bukan termasuk datanya ya, data ini. Jadi dia cuma 19 data yang terinput. Karena memang ada 19 lubang bor, satu data yang di reject. Yang di reject itu data yang keterangannya ini. Jadi berarti untuk hasilnya datanya semua terinput ya untuk data Colar. Nah, kemudian kalau kita lihat untuk data survei, nah, ini juga kita lihat di sini hasilnya 19 data terinput, kemudian 1 data di reject ya. Nah, ini juga sama untuk survei. Nah, ini juga ada 19 data ya, 19 data yang terinput, 1 data yang di reject ini. Nah, kemudian untuk data litologi, nah ini data litologinya kan cukup banyak ya, 411 data, 1 yang di reject. Kalau kita lihat untuk yang litologi, nah ini ada berapa data? Lihat sini, nah ini kan memang banyak ya, sampai 400 data. Nah, 412 ya. 412 ini kan total seluruhnya ya, ditambah dengan yang keterangannya. Artinya dia ada 412 data. Berarti kalau kita lihat dengan laporannya, berarti benar ya, ada 412 data, 411 terinsert, terinput, kemudian satunya ini di reject, satunya tadi kan keterangannya. Untuk ini data litologi. Kemudian untuk data sampel juga ada 400 data yang terinsert, satu datanya di reject. Kalau kita lihat data sampel ini juga sama ya, ini saya pilih. Ini ada 412 data, 411-nya terinsert, satu datanya di reject, sama juga bagian keterangan ini. Nah, artinya semua datanya ini terinput ya, terinput dengan baik gitu. Nah, ini kan cuma contoh aja ya. Kalau data asli mungkin datanya ribuan sampai bahkan puluhan ribu gitu. Ini juga akan berpengaruh terhadap spek laptop nantinya. Nah, kalau spek laptop kalian bagus, nah ini akan runningnya akan cepat gitu. Tapi kalau speknya kurang, maka dia akan lambat prosesnya. Nah, berarti dia tadi sudah berhasil ya, datanya sudah berhasil, sudah masuk semua. Nah, kemudian akan kita tampilkan data survei tadi. Nah, kemudian di display. Nah, atau kita lihat dulu ya. Di sini kita lihat di edit view table. Misalkan contoh tadi cooler. Tadi awalnya kosong ya. Nah, sekarang terisi. Jadi awalnya di kosong, sekarang sudah ada datanya di dalam surpak ini. Nah, ini akan jadi database-nya. Nah, misalkan kita lihat lagi edit view table. Kemudian kita coba lihat litologinya. Nah, kita apply aja. Nah, ini udah masuk ya, 411 data. Terkait sini ada yang mau ditanyakan dulu? Terkait pembuatan geologi database. Mungkin kalau saya kecepatan dibilang aja ya penjelasannya. Nah, silahkan, ada yang ingin bertanya? Izin Pak. Ya.
Itu data-data yang tadi Bapak buat contoh itu boleh di-share nggak Pak? Buat dicoba sendiri gitu Pak? Oh ya, boleh, nanti akan saya share nanti ke kalian nanti. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi itu. Ya ada Pak. Oke, silakan. Izin Pak, mau nanya Pak. Ya. Tadi kan Bapak itu sempat buat geologi database table dulu Pak. Itu kenapa nggak bisa langsung diimpor langsung aja Pak? Geologi database-nya. Ya, yang buat tabel di awal itu Pak. Oh, itu sebenarnya kan cuma kita buat rumahannya dulu kan. Buat rumahannya dulu, baru kita bisa import gitu. Nggak bisa langsung diimport gitu. Tadi saya cuma menampilkan bahwa ini sudah terbentuk rumahannya gitu. Oh, oke Pak, baik Pak. Jadi mungkin saya ulangi dengan cepat aja ya. Jadi kan ini saya close dulu mungkin. Mungkin saya reset dulu. Nah, jadi kita ingin membuat rumahannya dulu, rumahan di Surpak ini. Tadi database open atau new ini. Nah, ini kan saya buat geologi database 2005 ya. Saya ulangi dari awal biar ini saya percepat aja. Nah, bisa nggak deh? Ini kayaknya udah nggak bisa ya. Terus saya buat baru aja database. Nah, ini kita buat geologi database misalkan. Dan saya apply lagi. Nah, ini sebenarnya kita apply aja ya. Tapi kalau bermasalah biasanya di bagian sini nih yang bermasalah biasanya, tergantung laptop kalian. Ini saya apply aja. Nah, ini kan kita masukkan, kita ingin buat rumahannya dulu nih. Rumahannya jadi kan ada litologi dan yang satunya itu adalah sampel ya. Dan ingat di sini penamaannya harus sama persis dengan filenya ini. Kalau untuk Collar dan Survey ini dia pasti akan otomatis sudah terinput ya, karena memang itu data basic sekali untuk Surpak. Ini harus memang diwajibkan memang sudah ada. Karena kalau tidak ada data itu, nah itu tidak akan gunanya gitu untuk data litologi sampel ini. Jadi data dua ini kita masukkan litologi sampel, dan ini juga sama persis ya penamaannya. Kemudian kita apply aja. Nah, ini kan kita masih ingin membuat rumahannya tadi ya, isi dari data-data ini, misalnya data pula, survei. Penting di sini ya, litologi sama sampel ya tadi. Kalau untuk litologi kan tadi ada batuannya ya, litologinya ada limonit, saporit. Nah, ini kan data ini ya, kita ingin masukkan gitu. Jadi ini saya copy aja, copy, kemudian saya masukkan dalam sini. Kemudian karena ini karakter ya, karakter, nah ini tetap aja nggak usah dirubah-rubah. Tapi kalau mau kalian rubah juga nggak apa-apa ya, disesuaikan. Tapi ini kan panjang dari karakternya, berarti dia ada 10 karakter atau 10 huruf. Kemudian untuk sampel tadi kan dia ada NI ya kan, ini kan tipenya dia angka ya, jadi kita pilih real. Ini bebas aja ya, nggak apa-apa juga 99 mau dirubah. Kemudian kita ini add ini dia ada FE, ini juga real, ini panjang angkanya berarti ada 10 angka maksimalnya. Jadi kalau lebih dari 10 dia tidak akan terbaca gitu. Misalnya kita buat di sini 2, berarti cuma 2 angka aja yang akan terbaca. Sedangkan di NI tadi kan dia ada misalnya ini tadi kan ada 1 angka ya. Ini berapa angka nih? 1 angka ya. Dia akan nggak apa-apa sebenarnya cuma 1 angka, tapi kan takutnya nanti ada yang lebih ya. Nah, makanya di sini kita tetapkan aja 10 gitu amannya. Kecuali memang kalau lebih baru kita tambahkan. Tapi kalau kurang dari 10 ya tidak jadi masalah sebenarnya. Ini juga tidak jadi masalah sebenarnya. Kita tetap aja sebenarnya nggak apa-apa.
dia dari data litologi sampel tadi, nah kita pilih apply. Nah ini kan sudah jadi ya rumahannya, tapi datanya masih belum ada gitu. Nah ini kan tadi kita lihat edit ya, edit view table ini, saya lihat kan tadi ini adalah datanya masih kosong gitu. Datanya masih kosong. Nah, baru di sini kita import gitu. Importkan data file-file ini tadi ke dalam geologi database-nya ini tadi. Karena kan tadi kita membuat rumahannya aja sementara. Rumahan di dalam surpak ini. Baru kita masukkan data-datanya di dalam rumahnya ini. Jadi kan dari database, kemudian import data. Nah, ini baru kita kasih nama aja. Biasanya saya samakan semua. Jadi ada geologi database, ini ada reportnya. Ini tadi kan pilih ya, dia mau Notepad ataupun PDF. Bebas, nanti hasilnya akan muncul. Kalau PDF ya pilih PDF ya. Kemudian kita apply. Kita apply lagi. Nah di sini datanya akan terinput gitu. Ini kita uncek aja data ini karena kita tidak punya datanya. Kemudian kita apply lagi. Nah ini kita apply juga karena kayaknya udah sesuai ya. Kalau kalian memang benar-benar mau inputnya tadi sesuai dengan datanya, maka ini pasti akan tidak ada perubahan. Dan kita apply lagi. Nah ini datanya di sini, data yang kita ingin masukkan, data kular, data survei, data litologi, kemudian data sampelnya. Kemudian kita apply aja. Nah, kita tunggu prosesnya sampai nanti akan keluar hasil reportnya. Nah, kalau kita kualifikasi kan, nah ini dia kita lihat di sini. Berarti ada 19 data yang terinput, satu datanya biasanya di reject karena memang ini keterangannya ya. Ini kan cuma, tadi saya bilang kan cuma contoh, jadi datanya cuma sedikit nih. Tapi kalau datanya banyak, nah ini akan mempermudah report ini untuk mengetahui bahwa ada berapa data yang memang tidak terinput gitu. Mungkin dia komanya yang salah gitu kan. Kalau misalkan ada data litologi, mungkin ada yang salah datanya, yang tidak sesuai gitu. Atau paling mudah itu kan biasanya sampel misalkan. Nah di sini kan titik ya, mungkin dia menggunakan koma atau apa gitu kan. Jadi dia tidak terbaca gitu. Sampai sini lagi ada yang mau ditanyakan? Sudah Pak. Oke ya. Nah, kalau sudah, nah kita ingin lihat ya hasilnya seperti apa. Kita pilih display. Nah, di sini ada trace ya. Nah, di sini nanti akan kita, mungkin saya contohkan paling simple dulu nih. Nah, kita pilih color aja. Nah, ini kita pilih hole ID. Jadi dia akan nanti muncul lubang bor. Data-data lubang bor ini kita yang muncul nanti ada hole ID ya. Nah, mungkin kita apply aja coba dulu. Saya tampilkan. Kemudian kita apply lagi. Nah, kalau kita lihat kan ini muncul lubang bor tadi ya. Ada 19 data lubang bor. Kemudian kalau kita lihat tadi untuk pembawanya dia masih lurus ya 90 derajat. Nah, ini berarti dia cuma ke bawah. Nah, tapi di sini kita lihat kan ada yang terbang-terbang nih ya, lubang bornya ya. Artinya di sini ada yang salah gitu terkait elevasinya. Nah, mungkin nanti kita coba benarkan atau kita coba edit ya. Sebenarnya kan ini tidak masuk akal ya kayak gini ya, karena berarti datanya salah gitu. Ini hanya sebagai contoh aja nanti bagaimana caranya agar lubang bor ini berada tepat di permukaannya. Nah ini kalau kita lihat kan saya punya data topografi. Nah biasanya seperti ini ya. Nah ini data topografi. Nah, harusnya kan lubang bor ini kan tepat menyentuh permukaannya ya, permukaan topografinya.
Nah, tapi kalau kita di sini ada data yang terbang-terbang, berarti ini datanya salah ya. Salah, yang salah kan berarti di elevasinya. Memang mungkin kalau kita lihat datanya, kita coolernya ini, nah jetnya kan 300, 300, 300. Nah, biasanya ini di bawah 200 ya. Nah, memang berarti ini salah gitu datanya. Nah, mungkin coba saya tunjukkan dulu ya bagaimana cara membuat ini menjadi benar ya. Nah, ini caranya yaitu kita membuat garis bantu dulu. Garis bantu di tiap titik-titiknya ini. Nah, nanti garis bantu nanti akan kita tempelkan ke topografinya. Nah, nanti baru kita dapatkan nilai Z-nya, masing-masing nilai Z-nya. Jadi langkah pertama kita di sini kita buat dulu new layer ya. Jadi kan kalau kita di sini ada centang ya, centang di pojok kiri ini, berarti ini layer topografinya yang aktif gitu. Nah, kita ingin membuat garis, jadi biar tidak terganggu kita buat new aja. Kita klik new, kita beri nama misalkan di sini kita ingin membuat garis ya, string misalkan. Kita pilih apply. Nah, maka di sini layer ini yang aktif gitu, layer string ini yang aktif. Nah, kemudian kita akan buat garis ya. Nah, ini kan kalau kita kan ada COT03, COT01, 04, 04, 02 sama 05 ya. Nah, berarti ada 5 lubang bor yang masih tidak sesuai dengan topografinya. Nah, itu caranya itu tadi kita akan membuat garis bantu dulu. Nah, sini ada tools ya. Tools di sini untuk membuat point sebenarnya, untuk membuat point menjadi garis gitu. Jadi kita pilih ini, enter atau change digitasi point. Nah, ini penamaan string juga pengaruh nanti. Nah, kita pilih angka 1 aja. Elevasinya nanti menyesuaikan, ini tetap aja ya. Elevasinya di 0, dan kita pilih apply. Nah, kemudian kita pilih yang ini ya, create new point. Kita pilih create new point. Dan kita pilih lubang bor mana yang titik lubang bornya ya, titik lubang bor yang akan kita edit. Sekarang saya mulai dari COT01 ya. Nah, di sini ini kan ada digitasi point ini berarti sudah aktif ya. Berarti kita klik, mungkin kalau tepat di titik ini kita klik kanan dulu. Nah, ini kita pilih yang pointnya, biar dia menempel tepat di titik paling atasnya. Jadi kita pilih sini, kita pilih ini. Nah, kemudian, nah ini kan dia tepat di titik ini ya. Kalau kita buat sesuai plan, nah maka dia bisa bergerak nih. Nah, kalau bergerak ini takutnya nanti tidak sesuai tepat di titiknya ini, gitu. Walaupun kita klik di sini, dia karena dia 3 dimensi, jadi dia bisa kemana-mana gitu. Lebih bagusnya kita pilih yang point. Gitu. Nah, jadi dia akan tepat di titik untuk digitasinya. Kemudian kita pilih yang urut aja, kita pilih yang COT02. Nah, sini kita klik, kemudian kita pilih COT03. Nah, di sini kita klik, kemudian COT04 sini ya. Kemudian COT05 kita klik. Kalau sudah, bisa kita escape aja di keyboard. Nah, maka dia akan terbentuk string ya, atau garis. Nah, kalau kita lihat dari atas, nah seperti ini. Nah, kalau kita dari samping, nah mungkin seperti ini ya. Nah, kemudian string ini, nah kalau tanda merah ini kan dia masih aktif ya, masih aktif, bisa diedit. Nah, tapi karena kita udah selesai, kita pilih save aja, klik kanan, save layer, atau langsung di sini juga bisa nih, di tools di atas ini ya.
Ini bisa kita pilih save. Kemudian kita kasih nama string juga. Yang kita pilih apply. Nah, ini udah jadi ya. Udah jadi garis bantunya. Nah, nanti garis bantu ini kan bentuknya seperti ini ya. Jadi garis bantu ini nanti kita akan tempelkan ke dalam topografinya ini. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya di sini kita pilih surface, kemudian grab string over DTM. Jadi maksudnya di sini garis string ini akan kita tempelkan ke DTM-nya atau ke dalam topografi. Karena topografi ini bentuknya adalah DTM ya, udah solid gitu. Jadi kita pilih grab string over DTM. Nah, kemudian sini perintahnya select string untuk menuju DTM. Jadi kita klik garis string ini. Nah, kemudian ini kita uncheck ya interposition point-nya ini. Kemudian kita apply. Nah, maka garis ini akan menempel tepat di topografinya. Kemudian kita save aja. Save layer. Nah, sama ya, sama ini tadi juga sama ya. Kita save di sini juga sama, save dan kita apply. Yes. Nah, kalau sudah, maka tadi titik-titik ini dia akan mendapatkan nilai elevasinya atau nilai Z-nya. Nah, di sini kan di sini ada di navigator ini kan tadi kita kasih nama string ya. Nah, string ini. Nah, kita lihat string ini, kita klik kanan, kemudian kita pilih edit. Nah, ini akan muncul nilai koordinatnya ya, nilai X, Y, X, Z-nya. Nah, data ini akan yang kita masukkan ke dalam surupaknya tadi. Nah, ini hasil dari digitasi string ini tadi ya. Maka kita akan dapatkan ini berarti lubang bor COT1, COT2, COT3, COT4, dan COT5. Nah, kita masukkan saja di sini. Nah, kita hapus saja data string ini, nggak apa-apa ya, di layar ini kita hapus. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Maaf Pak, boleh diulang nggak Pak? Bagaimana tadi caranya string itu bisa mendapatkan nilai elevasinya Pak? Oke, baik. Oke, saya ulangi dulu ya. Nah, jadi kita membuat garis stringnya dulu ya. Nah, biasanya kan kita buat new layer dulu nih. Ini ada layer kan, kita buat new-nya dulu biar agar tidak terganggu ya layer-layer yang ada di dalam sini. Kita buat string, kita apply. Nah, tadi kita pilih garis ini aja, create new point ini. Nah, kita klik kanan, kita sesuai dengan poin ya, lebih mudah biar dia tepat di titik lubang bornya. Jadi kita pilih COT1, nah, kemudian COT2, di sini ya, COT2, kemudian COT3, kemudian COT4, kemudian COT5 ya. Nah, ini tepat di sini ya. Nah, kalau sudah tinggal di escape aja ya, di escape. Nah, kemudian jangan lupa di save nih stringnya, karena dia masih merah ini artinya masih aktif. Kita save dulu. Ini kita pilih apply. Nah, kita adjust saja. Nah, ini kan sudah jadi ya garis bantunya ya. Garis bantunya udah jadi. Nah, terus bagaimana cara garis bantu ini nempel tepat di topografinya? Tadi dipilih di sini di surface. Kemudian nih grab string over DTM. Nah, kita klik. Nah, jadi perintahnya di sini kita memilih string mana yang akan kita tempelkan ke DTM-nya. Jadi string ini kan. Jadi pilih aja salah satu string di sini karena kan dia jadi satu ya. Saya klik sini. Kemudian ini di uncheck. Kemudian kita pilih apply. Nah, jadi dia otomatis menempel di topografinya. Kemudian kita save ya, ini kita save lagi. Apply. Yes. Nah, kemudian di sini akan muncul dia di dalam file-file ini tadi ya, data string. Nah, ini kita klik kanan, kita edit.
karena ingin melihat ya datanya itu. Nah, ini dia akan muncul elevasinya sesuai data string tadi yang kita tempelkan. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian data ini nanti kan ini kan kita mendapatkan nilai ini ya, yang garis string tadi belum memasukkan ke data bore-nya ini. Jadi kita cara mengeditnya, jadi kita pilih edit, di sini edit table. Kemudian kita pilih saja color ya, karena color ini kan merupakan data dasarnya gitu. Kita pilih apply. Nah, sebenarnya di sini kan kalau kita apply nanti semua datanya akan keluar gitu. Tapi karena kita di sini yang berhubungan masalahnya ada data lubang bor COT 1 sampai 5, maka ini kita pilih aja hole ID. Kemudian di sini kita masukkan datanya tadi COT ya. Mungkin saya copy aja di sini ya. COT 01. Nah, berarti ini saya pilih COT 01 gitu. Kemudian saya tambahkan lagi ID COT 02 sampai 05 ya. Ada 5, saya buat 5 dulu. Ini ID, ini COT 03, ini COT 04, dan ini adalah 05. Kemudian kita pilih apply. Nah, kalau sini kan kita lihat kan datanya sudah keluar ya. Nah, lalu kita di sini kita pilih aja jet ini. Nah, kita sesuaikan dengan data yang di ini tadi. Nah, ini 218, kita copy aja. Kemudian kita ganti di sini. Nah, kemudian untuk COT2 kita masukkan ke dalam sini. Kemudian untuk COT3 masukkan. Kemudian untuk COT4 untuk COT5 sini. Nah, kalau sudah, dan kita apply aja. Kita apply. Nah, ini sudah tersimpan. Kemudian kita refresh saja nih untuk lubang bornya. Kemudian kita pilih display, kemudian refresh drill holes-nya ini. Kita klik. Nah, kita lihat kan lubang bornya udah nempel di ini ya. Dia tidak lagi terbang-terbang ini. Ini saya hapus dulu ya. Ini ada head marker ini untuk menghilangkan bekas-bekas yang biru ini. Nah, ini stringnya juga saya hapus dulu data layernya. Nah, jadi dia nempel ya, nempel di tepat di topografinya. Nah, jadi seperti itu. Kalau memang ada data yang masalah gitu. Sebenarnya kalau untuk data ini kan data network ini kan sebenarnya bisa kita copy ya, kita pindahkan ke dalam data cooler ini sebenarnya. Nah, ini kita bisa kita ganti. Berarti kita nanti untuk geologi database-nya bisa kita update tadi. Nah, karena kan di sini kan tadi ada data ya, database, import data. Ini kita tetapkan saja. Kita akan pakai PDF. Nah, ini apply. Nah, ini kan ada data cooler ya. Nah, ini kan bisa kita update gitu. Jadi misalkan data coolernya sudah kita ganti. Di sini kita sudah ganti tadi, kita update juga. Kita masukkan angka-angka ini. Angka-angka ini ke dalam tabel coolernya ini. Nah, di sini kita pilih bisa update gitu. Nah, otomatis nanti dia akan update gitu. Nah, ini bisa juga menggunakan cara seperti ini gitu. Atau kalau mau langsung update di sini kan juga bisa ya. Saya cancel dulu. Nah, tadi di sini ya, di edit tabelnya. Nah, misalkan data coolernya mau kita edit. Misalkan kita apply aja. Nah, ini kan semua ya. Nah, bisa langsung di sini kita editnya gitu. Jadi bisa berbagai cara gitu. Yang mana yang kalian mudah memahaminya gitu. Itu sebuah contoh kasus saja ya. Siapa tahu nanti saat pemboran terus dengan
data toponya berbeda gitu. Jadi kalian bisa sesuaikan gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Terkait pembuatan geologi database, kemudian juga adanya editing terkait elevasi lubang bor. Kalau tidak ada mungkin saya lanjutkan dulu. Ini terkait sebenarnya terkait stylenya ya, style dari ini penulisan dari lubang bornya. Mungkin topografinya saya close dulu, saya delete aja di sini. Nah, jadi di sini Kak, layar ini cuma mendelete layarnya ya, bukan mendelete datanya. Nah, kalau di sini kalau kita delete, nah ini datanya akan hilang beneran gitu. Kalau di sini cuma tampilannya aja. Atau kita pilih ini akan semua tampilannya akan hilang. Kalau kita klik ini, nah dia akan semua tampilan ini akan menghilang ya. Kalau kita ingin menampilkan lagi ya seperti ini, geologi database, display diri holes, nah seperti itu. Itu kalau mau menampilkan topografi, tinggal kita drag aja nih ke sini, nah dia akan muncul. Nah ini adalah muncul data topografinya gitu. Kalau kita hilang lagi, kita masukkan string, nah dia akan muncul data string tadi. Nah, kemudian ini akan saya lanjutkan terkait ini ya, display diri hole ini. Jadi mungkin di sini banyak fiturnya ya sebenarnya. Nah ini bisa kita lihat di sini. Tadi kan bentuknya hanya garis ya. Nah ini kalau kita buat fixed ini dia membentuk seperti tabung. Coba kita apply aja. Apply lagi. Nah ini lubang bornya seperti ini bentuknya, tabung ya. Nah itu kegunaan dari ini fixed width ini. Nah jadi kan cuma bentuknya garis gitu. Kemudian kalau kita lihat kan di sini kan dia masih polosan ya, tidak ada label-labelnya. Kalau kita misalkan tadi kita masukkan sini colornya adalah hole ID, maka nanti akan muncul dia penamaan hole ID-nya. Tadi COT1, COT2 ya kan. Nah ini cuma penulisan tadi along part ini dia secara vertikal, kalau center ini dia berada secara horizontal. Coba saya pilih aja center ini ya, center ini fix width aja, dan pilih apply. Dia tampilnya seperti ini. Dia bentuknya tulisannya ini seperti horizontal ya. Jadi tergantung kalian anaknya lihatnya kayak gimana gitu. Kemudian sini ada geologi pattern, sebenarnya ini mungkin nanti akan lebih mudah. Misalkan label ini ya, label misalkan di sini ada kita masukkan litologi. Nah, kemudian litologi tadi kan isinya ada, yang penting kan ada zone log-nya ini ya. Jadi ada limonite, saprolite, kan, bedrock. Ini kita coba kita tampilkan. Oh ini sebenarnya tergantung kenyamanan kalian sebenarnya. Misalkan fontnya mau font apa gitu. Jadi tulisannya ini nanti sesuai font yang kalian inginkan. Nah, ini juga ada ukurannya, ukuran fontnya gitu. Ini juga ada warnanya ya. Warnanya nanti mungkin di lain, mungkin di dalam identifikasi. Nah, jadi ini untuk menampilkan bahwa ini untuk litologi dan juga zona log ini. Kemudian kita apply. Nah, dia akan muncul ya. Muncul penamaan limonite, saprolite, bedrock ini. Tapi kan masih belum jelas ya. Titik-titik garis-garisnya ini. Ini akan lebih detail di sini. Drill hole, display style ini. Nah, ini kita lihat tadi ada data litologi dan sampel ya. Jadi misalkan kalian fokusnya ingin membuat perlapisan litologinya. Jadi nanti kalian klik litologi, ya kan? Kemudian ada zone log ini. Nah ini kita klik kanan.
Kemudian kita pilih get fill code ini ya. Nah, baru dia akan keluar limonite, saprolite, boulder, bedrock. Nah, ini kita kasih warna. Kalau misalkan limonite, nah sini kita kasih warna, misalkan warnanya warna kecoklatan ya. Dia warnanya macam-macam, warna misalkan warna ini aja. Kita pilih OK. Ini juga kita pilih samakan warnanya. Ini warnanya yang mudah-mudah aja. Nih, saya pilih merah ya. Pilih merah. Oke, ini juga saya pilih warna merah. Oke, nah jadi untuk batuan limonite nanti warnanya akan warna merah gitu. Kemudian untuk saprolite misalkan warnanya kuning. Nah, kita oke. Ini juga kita ganti warna kuning biar sama. Oke. Nah, kemudian untuk boulder, nah boulder mungkin warna hitam aja ya, atau warna hitam lah. Bebas yang warna hitam, nanti layarnya juga warna hitam ya. Kita pilih warna hijau ya. Kita pilih warna hijau. Oke. Kemudian juga ini juga kita pilih warna hijau. Kemudian untuk bedrock, ini saya pilih warna abu-abu aja nih. Abu-abu. Ini juga warna abu-abu. Nah, ini udah. Jadi untuk litologi, sesuai litologi, jadi warnanya sesuai nih ya. Untuk limonite warna merah, saprolite warna kuning, boulder warna hijau, bedrock warna abu-abu. Nah, ini kalau kita ingin mendigitasi lapisannya nanti, akan lebih mudah, kita akan menyesuaikan dengan litologinya. Tapi kalau untuk kandungannya, nah kandungannya kita pilih di sini. Kandungan tadi kan dia ada Ni dan Fe ya. Nah, jangan kita pilih Fe aja. Nah, ini kita lihat Fe ini kandungannya berapa sih minimum dan maksimumnya gitu. Kita pilih ini dulu. Nah, artinya kan di sini paling rendah dia ada di -1 ya sampai 59,8 artinya. Nah, ini kan nanti sesuai kebutuhan ya. Kita ingin range-nya berapa gitu. Sampai 59 kayak kan saya hapus dulu. Ini hanya menentukan range-nya ya. Di 1 sampai 59 misalnya. Saya hapus dulu. Nah, FO ini saya tambahkan add new style. Nah, ini from misalkan 1 sampai 10 kandungannya. Nah, kemudian kita kasih warna gitu. Juga sama warnanya apa gitu. Warna merah misalkan. Kemudian ini warna merah juga. Nah, ini kita supaya sama ya. Biar dia grafik sama plotting colornya. Kemudian kita tambah lagi. Add new lagi. Nah, ini misalkan kandungannya 11 sampai 20 gitu. Kita apply. Kemudian kita tambahkan lagi. Ini 21 sampai 30. Kita apply lagi. 21 ya. Mungkin gini ya. 21 sampai 30. Oh, saya salah. Ini 11 sampai 20 gitu. Kemudian ini 1 sampai 10. Nah, ini warnanya nanti disesuaikan aja. Ini mungkin saya buat warna kuning. Ini mungkin hanya salah satu contoh ya. Nah, ini untuk kandungan Fe misalkan. Nah, juga karena dia di sini ada Ni-nya juga, kalian silahkan buat juga nih. Jadi nanti bisa kalian sesuaikan kandungannya. Nah, kalau kita Ni tadi kan kita lihat, nah ini 1 sampai 3,93 kandungan Ni-nya. Jadi kita pengen buat range saja, misalkan 0,5 sampai 1 misalkan. Jadi nanti sesuai kebutuhannya. Nah, ini saya pakai ya. Anggaplah tadi Fe-nya aja ya, saya buat ya. Ini juga sampai 30. Terus saya buat sampai 50 ya. Jadi
Nah, ini dari 31 sampai 40 warna biru. Nah, juga warna biru. Ini merah. Ini add lagi 41 sampai 50. Ini warna ungu. Ini warna ungu. Ini sampai 59 jadi. Oh iya 59 nih. Jadi kita pilih 60 aja ya. Nanti ini 51 sampai 60 range-nya. Ini warna hijau lah. Warna biru ini. Ini juga. Nah. Jadi kita ada litologi sama sampel ini, kita apply. Nah, ini tadi tulisannya kan di sini ada limonit warna merah, substrate warna kuning, bouldernya warna hijau, bedrocknya warna abu-abu. Nah, ini kan cuma tulisannya. Kalau kita ingin lihat bornya ini, kita bisa display drill hole, kemudian kita pilih trace style-nya ini. Nah, ini kita pilih misalkan tadi litologi ya. Litologi, kemudian yang kita pilihkan adalah zone lock ini. Kemudian kita apply. Nah, ini. Nah, kalau kita kan di sini ini merah tadi limonit, ini saprolit, ini boulder, saprolit. Nah, jadi dari data ini kalian bisa mendigitasi ya. Artinya membuat bijinya ini sesuai dengan lapisan lubang bornya ini tadi. Nah, mungkin untuk pembuatan bijinya ini tidak akan saya jelaskan lebih detail ya, karena mungkin waktunya tidak sempat, karena memang cukup panjang. Nah, mungkin nanti akan coba saya berikan video-videonya bagaimana membuat atau mendigitasi agar menjadi sebuah biji gitu. Nah, tapi secara sederhananya seperti ini ya. Jadi ini ada lapisan kecuali tampak atas seperti ini ya. Nah, jadi kita nanti akan kita section aja garis-garis ini. Nah, kita buat section biasanya itu di mana ya? Oh, mungkin di sini ada. Nah, kita akan buat section ini. Jadi kita akan digitasi ya. Nah, mungkin saya kembalikan dulu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak terkait style ini tadi? Jadi ini kita hanya menunjukkan bahwa ini bisa dibuat seperti ini. Gitu. Nah, ini kan tadi untuk yang litologi ya. Nah, kemudian bisa juga kita masukkan ini berdasarkan sampel misalkan. Jadi sampel tadi kan ada FE ya. FE. Nah, kemudian kita apply. Nah, kemudian labelnya juga kita ganti. Ini kita kali sampel biar sama. Ini kita ganti FE gitu. Kita apply. Nah, jadi ini kandungan-kandungannya. Jadi bukan berdasarkan litologi lagi, tapi ini berdasarkan kandungannya. Nah, ini kandungannya 7,79. Ini untuk kandungan FE ya. Jadi ini berdasarkan kandungan FE-nya. Nah, misalkan saya buat, kita ingin membuat ini aja tadi. Saya akan membuat litologi aja. Sampel ID ini, zone ini, interest ini litologi, ini zone lock, kemudian ini kita ganti silinder aja. Yang kita apply. Nah, jadi ini kita lihat kan di sini ada batas-batasnya ya. Ini bukan bedrock, kemudian ada boulder,
saprolid. Sebenarnya langkah selanjutnya setelah ini kita dapatkan ya, jadi udah membuat geologi database, kemudian tadi ada mengatur adanya datanya tidak kesesuaian, kita menjadikan sesuaian. Nah, kalau kita data toponya kan seperti ini. Kemudian dari data ini kita bisa membuat perlapisan batuan ya, litologinya di sini. Oke, ini saya contohkan secara singkat aja mungkin ya. Kita restore aja nanti. Kita apply. Jadi misalkan ini kita buatnya per section ya. Jadi biasanya kita setelah ini sudah terbentuk, mungkin kita akan buat model bijinya gitu dari endapan nikel ini. Biasanya secara ini sini ada ini kita bisa solid. Ada database section ini. Nah, ini misalnya drill hole, database, nah ini define ini. Nah ini kita berdasarkan elevasi bisa easting, northing, ya ini tergantung. Jadi ini kita akan membuat per section gitu, biar memudahkan digitasinya. Kita pilih base fit select drill hole aja. Kemudian ini tetap aja ya. Dan kita apply, coba kita buat ini sini ya. Nah, ini sudah terseleksi ya. Ini database, display, section, ini define, berdasarkan grafik ini, grafik selection. Coba ini saya apply coba. Nah, ini kita buat sini misalkan. Nah, tapi ini semuanya muncul ya. Saya lupa kemarin nih. Tapi dari sini nanti kita coba digitasi ya. Nah, digitasi menggunakan grid ini. Nah, misalkan tadi lapisan bedrock dengan bedrock gitu. Itu kita membuat secara menyeluruh juga bisa ya. Jadi nanti ini tergantung interpretasi kalian nanti ingin membuatnya secara menyeluruh atau per lapisan gitu. Jadi ini untuk lapisan bedrock. Dan kita escape dulu. Nah, kemudian saya ya akan menambahkan. Jadi nanti ini tugasnya seperti ini. Escape. Kemudian kita buat lagi misalkan ini karena double ya, lubang banyak, saya lupa kemarin tuh ini. Nah, tapi nanti seperti ini, nanti kalian hubungkan semua lubang bor ini nanti akan menjadi suatu biji gitu. Nah, mungkin tapi
tidak bisa menjelaskan terlalu detail ya, karena memang waktunya cukup panjang untuk membuat desain suatu biji ini sampai menjadi suatu untuk biji nanti. Nah, tapi nanti coba kalian pelajari pelan-pelan. Nah, tapi intinya kalian untuk membuat biologi database-nya kan sudah bisa lah gitu. Jadi ini tinggal kalian kembangkan lagi untuk permodelan sumber dayanya ini. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu terkait geologi database? Cukup, Pak. Ya, oke, nanti untuk data-datanya nanti akan saya share ke ketua kelasnya ya. Mungkin nanti mungkin besok ya. Mungkin nanti akan saya coba uploadkan dulu ke Google Drive data-data yang tadi. Mungkin nanti silakan kalian coba-coba juga ya di rumah. Tapi nanti untuk minggu depan karena ini cukup banyak ya sebenarnya, tak sempat saya jelaskan semuanya. Jadi untuk hari ini cukup sampai di sini. Nanti untuk minggu depan kita akan coba membuat desain pit gitu. Oke, kalau tidak yang ditanyakan lagi, mungkin pokoknya saya akhiri sampai di sini.